Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semua, terima kasih kepada Ananda Alfira, Syifa, Nabirana, Aninda Ayu, Zakia, Azhara, Disa, Aurelia, Nashida, Keikha, Anggraini, Nadine, Fatia, Cahyaning Tias, dan juga Inaya Dzil Izzati yang sudah mengirimkan materi, baik itu pakai PowerPoint ataupun pakai video ataupun ditulis sendiri. Luar biasa ya. Terima kasih kepada kalian semua. Dan untuk yang lain, ditunggu untuk tugas-tugas berikutnya. Jangan mau kalah dengan ke teman-teman kalian ya, karena berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam keburukan ya. Baik, ini adalah kumpulan kumpulan hasil karya mereka. Silakan disimak ya. Nah, yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Untuk notasi himpunan kosong itu berbentuk Nah, notasinya itu seperti ini. 0 dicoret atau kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Itu ya nak ya. Notasinya bisa 0 dicoret atau kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Itu notasi himpunan kosong. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset. Oh, ini tentang himpunan bagian ya. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian itu bisa dikatakan dengan subset dari himpunan B bila setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Ini tuh himpunan bagian ya. Tapi nanti kita himpunan kosong dulu nak. Nah, ini contoh himpunan kosong. Ini tadi ya lambangnya ya. Contohnya adalah B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Adakah bilangan ganjil habis dibagi 2? Iya, enggak ada. Karena enggak ada, maka B tidak memiliki anggota. Dan ditulis B sama dengan gini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, atau B sama dengan kosong. Jelas ya? Contoh satu lagi, M adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Ada enggak sih bilangan ganjil antara 7 dan 9? Enggak ada. Berarti M itu adalah himpunan kosong. Gampang toh? Gitu aja. Nih contoh yang lain. Himpunan siswa SMP yang berusia 40 tahun. Hayo, ada enggak di antara kalian yang umur 40 tahun? Kalau ada luar binasa. Nah, karena enggak ada, maka dia adalah himpunan kosong. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, ada enggak sih himpunan bilangan asli kurang dari 1? Enggak ada ya, maka dia juga himpunan kosong. Nih, kalau yang ini NP, ini nanti ke kardinalitas himpunan ya. Apa? Kardinalitas himpunan. Maaf. Nanti insya Allah di agak slide terakhir itu Bapak sampaikan untuk kardinalitas. Ini juga nih contoh himpunan kosong. Himpunan rusa bisa berbicara. Kalau di animasi sih bisa, tapi kan ini kan dunia nyata ya. Kemudian himpunan manusia terbang tanpa alat bantu. Nah, ini apakah dia habis makan odading mang oleh apa gimana ini? Udah kayak Iron Man gitu kan? Maaf ya, bercanda. Kalau himpunan semesta bagaimana? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Jelas ya? Himpunan yang memuat semua objek, semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan.
Nah, contohnya apa? Ini contohnya. Aduh, nyangkut. Maaf ya. Contohnya adalah N, yakni Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Nah, S. Oh ya, lupa, lambang himpunan semesta itu S ya. Lambangnya S. Nah, kemudian S adalah negara di Asia Timur. Negara Asia Timur kan ada banyak ya. Nah, salah satunya ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Taiwan, dan ada lain-lain. Gitu. V sama dengan singa, harimau, kucing. Nah, maka himpunan semestanya V itu adalah hewan karnivora. Jelas? Iya, makasih ya. Ini tadi sudah himpunan kosong. Nah, ini himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan memuat semua anggota, benar. Lambangnya S, benar. Nah, ini contohnya. Himpunan huruf vokal. Apa aja himpunan huruf vokal? Ada iya, A, I, U, E, O. Jelas ya? Himpunan bilangan bulat kurang dari 10. Banyak bilangan bulat kurang dari 10. Min 5 juta itu bilangan bulat. Apa dari min tak terhingga sampai dengan 9. Banyak itu, hitung aja sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset tadi ya. Tadi namanya subset ya. Himpunan bagian adalah himpunan hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain. Maksudnya seperti ini. A itu 13, 15, 17. B itu 13, 14, 15, 16, 17. Nah, apakah semua anggota A itu ada di B? Kita cek. 13 ada, 15 ada, 17 ada. Nah, berarti A itu himpunan bagian atau lambangnya C gepeng ya. C gepeng. B, jangan ketawa ya untuk C gepeng, C penyet. E gepeng, ya udah gitulah, nggak apa-apa, yang penting kalian hafal. A itu himpunan bagian dari B atau A C gepeng B. Ini benar. Kalau atau bisa juga C gepengnya terbalik. Boleh juga B. Nah, begini. Ini boleh, benar. Atau juga begini, nak. B itu bukan himpunan bagian A. Kalau dalam himpunan, kata-kata bukan itu ditandai dengan coret ya. Tandai dengan dicoret. Berarti B bukan himpunan bagian dari A. Mengapa? Karena 16 dan 14 itu tidak ada di A. Tetapi A itu himpunan bagian dari B. 13 ada di B, 15 ada di B, 17 ada di B. Jelas? Untuk yang tengah-tengah ini bacanya dari kanan. A himpunan bagian dari B. Sudah? Sekarang ini, apakah R himpunan bagian dari S? Kita lihat, adakah D? Nggak ada. Oh, karena nggak ada, satu aja nggak ada, cukuplah dicoret. Berarti R bukan himpunan bagian dari S. Apakah S himpunan bagian dari R? Kita cek. Apakah J ada? Oh, nggak ada juga. Kalau satu aja nggak ada, maka S juga bukan himpunan bagian dari R. Faham? Ya, makasih ya. Lanjut. Ini juga himpunan bagian. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan C gepeng yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol C gepeng dicoret artinya bukan himpunan bagian dari. Itu tadi ya yang Bapak sampaikan ya. Ini contohnya nih. Himpunan bagian
A 1 2 3 4 5, B 1 2 3. Maka B itu himpunan bagian dari A. Ya, benar, B itu himpunan bagian dari A. Mengapa? 1 ada di A, 2 ada di A, 3 ada di A juga. Atau boleh juga A kayak tadi terbalik. Nah, C gepeng terbalik, B. Ini bacanya B himpunan bagian dari A, tapi baca dari kanan ya. Ini juga boleh. Atau A itu bukan himpunan bagian dari B. Mengapa? Karena di B tidak ada 4 dan tidak ada 5. Jelas? Nah, kalau ini bagaimana? Himpunan A sama dengan B. Contohnya apa? Jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contohnya adalah nih, misalnya nih, A itu sama dengan 1 2 3. B itu sama dengan 3 2 1. Coba kita cek, apakah A itu himpunan bagian dari B? Cek, apakah 1 2 3 ada di B? Iya, betul. Cek lagi, apakah B itu himpunan bagian dari A? Cek, di B 3 2 1. Ada nggak 3 2 1? Ada 3, ada 2, ada 1. Maka B juga himpunan bagian dari A, benar. Berarti sama dengan B. Paham? Ya, makasih ya nak ya. Ya Allah, bagus-bagus loh karya kalian ini. Kalah bapak membuatnya. Lain kali kalian aja lah yang buat PowerPoint, bapak yang nerangin. Jadi bapak lebih terbantu. Makasih ya, makasih. Nah, kalau himpunan ekuivalen dikatakan ekuivalen jika jumlah anggotanya itu sama, jumlah anggota itu sama. Tetapi bendanya ada yang berbeda. Artinya apa? Jumlahnya aja yang sama boleh, walaupun isi anggotanya itu berbeda, nggak apa-apa, nggak masalah. Lambang untuk ekuivalen itu begitu. Nih, jelas ya. Contohnya A adalah anggur, mangga, melon, semangka. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Sedangkan B adalah P, Q, R, S. Jumlahnya ada 4 juga. Maka A ekuivalen B. A ekuivalen B. Atau boleh juga B ekuivalen A. Nih contoh kedua, P sama dengan A, I, U, E, O. Jumlahnya ada 5 nih. B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5 juga. Maka P ekuivalen Q. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang jumlah anggota, nih yang Bapak sampaikan. Nih jumlah anggota nih ya, sabar ya. Nah, di sini jumlah anggota itu dikatakan dengan kardinalitas. Apa? Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan itu catat ya nak ya, karena nggak Bapak tulis di sini artinya. Kardinalitas himpunan itu adalah banyaknya anggota di suatu himpunan. Jelas? Banyaknya anggota di suatu himpunan. Artinya kalau banyaknya itu kita menghitung jumlah himpunannya. Menghitung jumlah anggotanya. Coba nih contohnya himpunan B ini adalah himpunan yang isinya SpongeBob, Patrick, Mr. Krab, Squidward, Plankton, Sandy, Gary, Pearl, sama Larry. Maaf ya bahasa Inggris saya kehebatan. Nah, berapakah kardinalitas himpunan B? Coba kita hitung. Kardinalitas himpunan B itu dinyatakan dengan N dalam kurung himpunannya tutup kurung. Jelas ya? Lambangnya, saya ulang lagi ya, lambangnya N dalam kurung, nama himpunannya tutup kurung. Ini ya. Ini lambang kardinalitas. Jadi berapakah kardinalitas B atau NB berapa?
1 loro telu papat 5 6 7 8 9. Berapa ya itu ya? Oh, 9. Berarti kardinalitas B adalah 9. Paham? Ya, sip. Yuk lanjut ke yang tadi ya. Nih. Nah sekarang diagram Venn itu, nah ini ada yang ngasih tahu nih, pada 1880 oleh John Venn menunjukkan hubungan sederhana dalam topik diagram Venn. Jadi diagram Venn itu adalah diagram. Jadi kalian membuat diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok, set, himpunan atau grup dari benda ataupun objek. Itu ya. Ini contoh diagram Venn. Diagram Venn itu dia berbentuk persegi panjang, di dalamnya ada bulat-bulat. Nih, ini persegi panjang nih diagram Venn. Di dalamnya ada bulat-bulat. Ini adalah himpunan-himpunannya. S itu apa tadi? Semesta. Nah, coba nih. A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. Berarti kan A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kita gambar dulu lingkaran, dikasih nama himpunan A, kemudian 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Boleh ngacak ya. Dan ketika diagram Venn ditandai dengan tanda titik. Nih ya, tanda titik di samping angkanya, di samping anggotanya. Boleh samping kiri, boleh samping kanan, boleh. Jadi titik 1, titik 5. Dah. Sedangkan B himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 17. Kelipatan 3 dimulai dari 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15. Jam berapa ini? Oh, masih. Nah, berarti 3, nah di sini 3 karena sudah ada di A, karena 3 itu sudah ada di A, maka B cukup ambil lingkarannya aja. 3-nya udah sama ya. Tuh 3, 9 juga sama. Sisanya yang enggak ada 6, 15, 12. Ingat dikasih titik atau noktah di samping kiri atau samping kanan di setiap anggota. Nah, di luar namanya himpunan B. Kenapa 3 dan 9 cukup dibuat satu saja? Karena 3 dan 9 itu ada di A, 3 dan 9, dan ada di B. Maka dari itu lingkaran himpunannya dia beririsan nih, beririsan ada 3 dan 9. Paham? Kalau belum paham boleh calling me, boleh malam juga boleh, yang penting jangan tengah malam tidur molor saya. Itu ya. Nah, ini juga diagram Venn, maaf ditutup dulu ya. Sip. Diagram Venn, S semestanya itu adalah A, B, C, D, E. Sedangkan himpunan A itu isinya B, D, dan E. Himpunan A kita buat lingkaran dulu dengan himpunan A, B kasih noktah, D kasih noktah, E kasih noktah. Sisanya apa yang enggak ada? Oh, sisanya A sama C. Karena sisanya enggak ada di A, maka di luar A kasih noktah dan C kasih noktah. Gitu deh. Jelas ya, Nak? Ya. Sabar. Ini tadi kardinalitas sudah ya. Nah, sekarang himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Waduh, banyak dong jadi kumpulan himpunan-himpunan bagian. Alhamdulillah. Himpunan kuasa dilambangkan dengan huruf P besar. P di sini nama himpunannya. Misalnya kalau himpunan A maka PA, bukan PA ya. P dalam kurung A besar. Misalnya
himpunan N, maka himpunan apa ya, D misalnya, maka P besar dalam kurung D besar tutup kurung. Misal ya, contoh himpunan kuasa ya. Contohnya F itu himpunan yang anggotanya A, B, C. Maka himpunan kuasa F atau P dalam kurung F itu apa? Nah, isinya seluruh himpunan bagian dari F. Kita catat dulu di sini. Catatan ya, kita buat catatan dulu ya. Yang 0 anggota, ingat 0 anggota juga termasuk himpunan. Kan tadi kan himpunan kosong kan? 0 anggotanya adalah himpunan kosong. 1. Yang 1 anggotanya ada apa? Ada A, kemudian ada B, ada apa lagi? Ada C. Jelas sampai sini? Yang 1 anggota. Yang 2 anggota. Wih, mantap ya, banyak. Ayo apa aja? Nah, betul, pinter. A dan B 1. Apa lagi? Iya, B dan C. Apalagi yang belum, ada nggak? A dan C. Sudah? Yang 3 anggota. 3 anggota. Karena 3 anggota, ya langsung aja A, B, C. Selesai. A, B, C. Sudah deh, sudah selesai kan? 4 anggota kan nggak ada nih. Udah, karena ada 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, langsung kita rangkum di himpunan kuasa F atau P dalam kurung F. Diawali dengan kurung kurawal sebagai tanda himpunan. Ayo yang 0 anggota dulu, yakni himpunan kosong. 1. Apalagi yang 1 anggota A. Kemudian dicatat aja, dirangkum aja, dipindahkan aja maksudnya. B. Kemudian C. Kemudian yang 2 anggota A, B. Kemudian A, C. Kemudian B, C. Udah 2 anggota, udah ada berapa? 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3, udah pas. Sekarang 3 anggota A, B, C. Tutup. Ingat diakhiri dan diawali dengan dengan kurung kurawal. Inilah himpunan bagian dari F. Panjang ya nak ya. Sekarang pertanyaannya, berapakah kardinalitas berapakah kardinalitas F? Kardinalitas kan N ya lambang ya. Kardinalitas himpunan kuasa dari F. Ayo berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Nah, untuk mencari jumlah anggota himpunan kuasa suatu himpunan ya, ingat ya, untuk mencari banyaknya jumlah anggota suatu himpunan kuasa itu rumusnya adalah NP. Misal kita anggap A misalnya ya. Itu rumusnya adalah 2 pangkat N A. 2 pangkat kardinalitas suatu himpunannya. Misal NA
itu kardinalitasnya adalah 6. Berarti kardinalitas himpunan kuasa A itu sama dengan 2 pangkat 6. Berapakah 2 pangkat 6? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 6 kali. Bukan 2 kali 6 ya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Berarti 2 pangkat 6 itu adalah 64. Bisa nggak kalian buat 0 anggota sampai 6 anggota? Oh, bisa ngehe kalian. Nah, makanya ini dirumuskan dengan 2 pangkat N A. Jelas ya nak ya? Itu rumus himpunan, banyaknya himpunan kuasa. Sudah? Iya, makasih ya. Pinter banget kalian ini. Mohon maaf kalau misalnya banyak sekali kekurangan. Dan semoga kalian semua paham tentang materi himpunan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah semua ya. Bye bye.